Ya, selamat malam teman-teman segala yang kasih dan Tuhan, teman-teman semuanya. Kita bersyukur setiap hari bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, kita tahu Tuhan mengetahuinya, Tuhan pasti melihatnya. Jadi dalam kerjaan kita, di dalam kehidupan kita, perlu kita tahu bahwa kehidupan sebenarnya kita hidup dalam pandangannya Tuhan. Nah, sekarang kita perlu melihat dalam keadaan dunia ini bahwa keadaan dunia kita ini yang saya lihat, saya uh, rasakan ada satu kehidupan yang sedang menuju bergerak maju menuju kepada di mana masa-masa dan waktu-waktu yang sedang kita alami sekarang adalah mengalami waktu yang sangat ada perubahan secara drastis dari iklim dan sesuatu yang kita tidak bisa pertahankan kalau kita berjalan di siang hari akan terjadi terus panas, sesuatu yang kita bisa tidak bisa mengira-ngira bahwa yang kita jalanin hidup ini adalah cuacanya yang kita bisa ketahui. Yang saya dapati di dunia ini, kita sedang mendengar, melihat bahwa tiba-tiba terjadi sesuatu keanehan. Pertanyaan untuk semua orang dan saya, apakah ini perubahan iklim, perubahan cuaca, perubahan musim, atau ada keganjilan di dalam masa-masa yang kita hidup sekarang ini adalah satu pekerjaan, sesuatu yang kita bisa lihat bahwa ada penilaian bahwa dunia ini sedang diatur, sedang disetir oleh penguasa kita, penguasa langit dan bumi, atau kita sebut itu Tuhan. Jadi perlu kita ketahui di mana masa-masa sekarang ini kita juga didukung oleh semua alat-alat teknologi yang canggih yang tanpa kita terpikirkan sesuatu tiba-tiba dia itu ada. Apakah teknologi yang bisa memberikan masa depan buat kita, ataupun teknologi yang bisa menghancurkan kita. Karena sekarang kalau kita lihat teknologi yang didapat oleh para ahli-ahli komputer, teknologi, kita lihat ada yang menguntungkan kita sebagai manusia juga, ada juga yang tidak menguntungkan kita sebagai manusia. Karena kita melihat contohnya bisa memantau kita setiap hari, seakan-akan hidup kita ini dipantau oleh satu yang atau kamera yang diciptakan oleh manusia ini. Kita akhirnya merasa tidak aman dari segi hal yang negatif. Tapi hal yang positif bahwa kita ini juga untungnya juga bisa dipantau dan bisa dilihat menjadi saksi atau bukti yang antara lain di mana kita bisa melihat satu fakta kebenaran yang ada di sekitar kita. Jadi kehidupan kita ini kita tahu dari semua penemuan teknologi yang baru yang didapati oleh hasil cara manusia menggali pikiran-pikirannya, menggali pengetahuan satu dengan yang lain, ada saling kontaminasi, ada saling berhubungan. Itu tidak terlepas dari status kehidupan kita sebagai pengguna, status sebagai
kita penerima akan setiap apa yang terjadi, apa yang diciptakan, apa yang sedang dibuat untuk keuntungan kehidupan kita sebagai pengguna dari ciptaan itu. Dan itu sangat membantu sekali kita sebagai manusia, entahkah itu berkomunikasi, entahkah itu kita mendengar, mungkin hanya dengan tulisan kita boleh saling mengetahui dan saling mengenal siapakah teman kita, siapakah saudara kita, siapakah keluarga kita. Dengan hasil dari teknologi manusia yang diciptakan, kita bisa melihat secara aktualisasi akan apa yang terjadi di dunia ini, entahkah di dunia ini juga maupun di luar bumi ini. Dan itu secara normatif atau positif itu sangat menguntungkan kita sebagai manusia dan sangat dibutuhkan oleh manusia di dalam semua aspek, bukan cuma satu aspek atau satu aspek dalam bidang suatu informan ataupun salah satu alat untuk kita mengetahui situasi yang ada. Jadi dari pakar-pakar dunia ini, seluruh dunia banyak menciptakan satu karya-karya anak bangsa, membantu bangsa ini untuk memajukan kesejahteraan ekonomi, memajukan sesuatu keuntungan kehidupan di bangsa ini, dan menjual produk ke bangsa lain, dan ada saling menguntungkan, mereka menerimanya sebagai kebutuhan pribadi bangsa itu, dan kita juga menguntungkan kita juga. Jadi yang bagi saya, setiap penemuan teknologi yang ada di dunia ini, semua itu hasil karya suatu kehidupan manusia. Dan suatu kehidupan suatu kemajuan hidup manusia itu ternyata mempunyai langkah yang pada pola pikirannya. Pertama, penemuan yang terjadi itu hanya dibentuk, diciptakan dalam sebuah pikiran kita ini. Penemuan semua itu dibentuk dalam cara kita memandang sesuatu yang bisa menolong kita. Nah, saya juga tidak bisa membatasi jika hal itu bisa tidak menguntungkan. Saya juga tidak bisa membatasi kalau siapapun orang bisa dia berkarya yang pastilah menguntungkan semua orang. Bagi saya, kita harus melihat satu kemajuan untuk membangun negara, membangun manusia itu sendiri, dan hal itu terus terjadi dari segi normalisasi yang ada, dari segi negatif yang ada juga efek-efek yang terjadi, dan hal itu sangat lumrah. Jadi di dalam penemuan hasil karya teknologi, kemajuan dunia dari setiap bangsa itu merupakan satu kemajuan, keuntungan bagi satu negara maupun setiap kita ya mengetahui dan menganalisis bahwa ini baik untuk kita, baik untuk masyarakat, baik untuk seluruh dunia. Hanya di dalam penilaian kemajuan yang diciptakan, hasil yang didapat, apakah ini akan merusak bangsa, merusak negara, atau merusak manusia. Ya, yang perlu kita ketahui, apakah penemuan ini menguntungkan manusia atau merugikan manusia. Kita tidak bisa untuk menghakimi, karena segala sesuatu hasil karya pasti ada untungnya, ada ruginya.
dan marilah kita terima. Itulah hasil yang diterima. Sama seperti kita. Kalau kita hidup, kita jangan menerima enaknya saja. Yang enak-enak kita terima, yang tidak enak kita tolak. Tidak bisa. Semua itu melekat dalam diri manusia. Semua itu akan menempel dalam diri manusia. Semua itu akan menempel dalam diri penemuan-penemuan teknologi-teknologi yang ada. Ada untungnya, ada ruginya, karena semuanya mempunyai timbal balik, ukuran dan nilai. Ada baik, ada yang kurang baik. Tidak mungkin tidak mempunyai timbal balik. Dan itulah pikiran-pikiran yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita untuk belajar, untuk menggali. Akhirnya itulah hasil yang kita dapat. Selama kita tinggal di dunia ini, kita berkarya, kita maju, kita berpikir, kita bekerja untuk segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Jadi pada dasarnya setiap penemuan pemikiran atau hasil karya manusia dengan tujuan yang satu, untuk mendatangkan kebaikan. Ya, inilah sedikit cerita dari saya untuk menyampaikan setiap masalah perbuatan karya hasil, semua ada dua hasilnya, nilainya, untung dan ruginya. Dan ini tidak akan membuat pribadi kehidupan manusia untuk terpengaruh dengan dua hasil ini, karena sangat wajar terjadi untung dan ruginya. Oke, nanti kita sambung lagi di video yang mendatang tentang sifat-sifat yang terjadi di antara kehidupan kita, baik dan buruknya hidup dan maju dan mundurnya setiap kehidupan. Ya oke, inilah akhir cerita saya dalam video saya ini. Dan biar selalu kita berdoa, percaya, berharap selalu dan belajar akan pengetahuan tentang Tuhan, firman-Nya, aturannya, dan pikirannya, supaya kita hidup baik dan benar di hadapan Tuhan. Bagi saya untuk berkarya atau berjuang, silakan, selamat berjuang selalu, dan capailah hasil yang sesuai dengan keinginan saya dan saudara yang mau menikmatinya. Oke, selalu percaya Tuhan, dan Tuhan selalu memberkati kita di mana kita berada dengan hal yang baik yang kita lakukan kepadanya. Terima kasih.